Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama wasilatan littaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, penikmat kuliner PEBI dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema bahasan kita, kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai zakat fitri dan zakat mal, atau tentang zakat, harta yang wajib dizakati bagi setiap orang beriman, terbagi dua. Pertama zakat fitri, yang kedua zakat mal. Zakat mal itu harta, benda kekayaan dan lain sebagainya. Baik, dalilnya sahabat sekalian mungkin sudah banyak yang tahu, dan di Quran sangat banyak menyebutkan tentang perintah membayar zakat. Ya kan? Ada ayat aqimis shalah wa itauz zakah. Banyak ayat ini perintah tentang membayar zakat. Ijma' para ulama kaum muslimin sedunia telah sepakat bahwasanya zakat ini hukumnya wajib dan dia pun rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa itaiz zakah. Wa hajjul baita wa shaum Ramadan. Jadi Islam dibangun atas 5 pondasi, kata baginda Rasulullah SAW. Syahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad selain Allah, lalu mendirikan salat, membayar zakat, naik haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, dari dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma' sepakat zakat ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman yang memiliki kelebihan harta. Nah, nanti kita akan bahas pembagian zakat ini. Barang siapa yang menolak membayar zakat dengan keyakinan zakat tidak wajib, maka mereka sama dengan orang-orang yang pernah diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat menggantikan Rasul yang telah wafat, banyak orang timbul murtad dari agama Islam. Di antara orang yang murtad itu ada yang golongan yang enggan bayar zakat. Maka Khalifah saat itu mengambil keputusan untuk memenangi mereka sampai mereka mau kembali bayar zakat. Maka ketika mereka terbunuh, maka mereka meninggalnya termasuk golongan orang-orang yang murtad, menolak salah satu rukun Islam. Baik, pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat tadi terbagi dua. Ada zakat fitr atau zakat nafs. Dalilnya hadis Rasulullah SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitra. Zakat al-fitri
min fi Ramadan min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir lil hurri wal 'abdi wal dzakari wa untha minal muslimin. Jadi hadisnya ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW telah mempardukan, mewajibkan zakat fitrah bagi zakat fitrah dari bulan Ramadan, ya, sa'an min tamar atau sa'an min sa'ir. Sa'an ini hitungan timbangan zamannya Rasul. Kalau kita kembalikan ke hitungan kita, dikonversi para ulama, sepakat itu 2,5 kg. Walaupun nanti ada penafsiran, ada yang ngomong 27,5, ada yang ngomong 3,5 dan lain sebagainya, tapi kebanyakan pendapat adalah 2,5 kg beras. Ya. Bukan beras, so'an itu 2,5 kg kalau hitungannya beras. Karena di situ hadis itu so'an min tamar, yaitu satu so' dari tamar itu kurma, wa so'an min syair, satu sak dari syair. Syair itu gandum. Maka para ulama sepakat zakat fitrah itu ialah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, berarti makanan pokok kita adalah beras. Maka hitungannya satu sok itu kalau dengan hitungan beras itu tadi 2,5 kg beras atau berapa, tapi yang ada hitungan yang lain 2,7, 3,5 gram dan lain sebagainya, liter dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang paling banyak ini mengatakan 2,5 kg beras. Nah, itu yang wajib kita keluarkan. Karena dalam hadis itu lil hurri, bagi yang merdeka, wal abdi, orang yang hamba sahaya, minadz dzakari wa untha, laki-laki atau perempuan, minal muslimin. Maka setiap orang beriman pada waktu akhir Ramadan, besok mau Idul Fitri, malam takbiran, memiliki kelebihan harta. Maksud kelebihan harta di sini dia memiliki untuk makanan itu dia sudah punya, ada kelebihannya. Nah, kelebihan itu yang menyatakan dia wajib membayar zakat fitrah. Maka tidak heran zakat fitrah ini dikeluarkan setiap kaum muslimin. Kecuali orang mungkin fakir miskin mungkin. Tapi kalau fakir miskin itu saat malam itu banyak dapat zakat, hanya berlebih, nah dia pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin dikeluarkan ke tetangganya yang miskin juga, saling bertukar, saling tukar bayar zakat. Zakat beras tadi. Yang jelas zakat beras ini, zakat fitr ini wajib bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa. Yang wajib mengeluarkannya adalah walinya untuk anak-anak. Walinya, suami membayarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya, ayah untuk istri dan anak-anaknya. Demikian. Kewajiban zakat fitrah. Waktu mengeluarkannya, zakat fitrah ini hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Maka kalau bukan bulan Ramadan tidak ada kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini boleh dibayar. Nah, karena ada dua pendapat di sini, ada mengatakan satu pendapatnya itu waktu sempit. Jadi kalau waktu sempit ini yang abdolnya atau yang bagus, yang biasa terjadi, yang dulu yang dicontohkan itu dibayarkan itu memang malam takbiran. Jadi ketika akhir Ramadan, maghrib akhir Ramadan, nah itu sudah dimulai bayar zakat fitrah. Nah, itu waktu sempitnya. Karena sekarang mungkin kalau kita semuanya bayar akhir Ramadan, takutnya tidak dapat lagi. Disalurkan ke miskinnya itu mungkin tidak dapat. Maka ada waktu yang kedua, para ulama pendapat ulama juga, waktunya boleh selama bulan Ramadan. Malah mungkin lebih awal lebih bagus, misalnya 10 hari sebelum akhir, atau 5 hari atau 3 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Yang jelas pendapat di situ, yang pendapat kedua, boleh dibayarkan zakat fitrah itu selama bulan Ramadan. Ya. Memang lebih akhir lebih bagus karena ini afdalnya. Nah, tapi kalau ada untuk lembaga atau ini biasanya dia meminta untuk 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan sudah dibayar karena mau dibagikan. Nah, takutnya pembagiannya itu tidak selesai sebelum tidak selesai sebelum khatib naik mimbar untuk ceramah Idul Fitri. Nah, jadi dari hadis yang lain,
kalau sedekah itu atau zakat itu kita bayarkan setelah khotib selesai salat Idul Fitri atau selesai naik mimbar, maka dianggap itu bukan zakat, tapi itu sedekah biasa. Maka itulah mungkin sebagian lembaga zakat itu meminta untuk kadang menyetop bayar penerimaan zakat fitri itu 2 hari atau 3 hari sebelum berakhirnya Ramadan, karena mereka ingin memastikan nanti penyalurannya selesai sebelum takbir atau sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini zakat fitr. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini zakat harta, kekayaan, barang atau jasa. Nah, ini banyak. Ini tidak terikat hanya bulan Ramadan, ya. Ini ada syaratnya. Yang pertama milkutam, dimiliki penuh. Ada haul. Haul itu dimiliki selama setahun. Tapi nanti berbeda-beda. Karena zakatnya banyak ya. Zakat mal itu terbagi banyak. Ada zakat emas perak. Zakat harta ya. Emas perak, zakat uang. Ada tabungan, ada deposito. Ada zakat pertanian, nanti beda lagi. Zakat peternakan nanti beda lagi. Ada lagi zakat itu yang klasik. Yang klasik itu zakat urut at-tijar, zakat perdagangan. Nah, jadi ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Yang jelas secara ketentuan umumnya zakat ini kalau zakat tabungan, zakat perdagangan, zakat uang, emas atau perak, deposito ini berlaku yang namanya haul. Haul itu disimpan selama 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun. Nah, kalau belum setahun belum wajib bayar zakatnya. Makanya tadi dia tidak tergantung bulannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga harus sampai nisab. Nisab ini kadar wajib zakat. Nah, jadi kalau belum sampai nisab, belum dihitung haulnya. Kalau sudah sampai nisab, baru dihitung haul. Hitung yang penyimpanan selama setahun tadi. Nah, emang agak ini ya, karena dia banyak, maka biasanya dijelaskan pakai tabel. Nah, atau nanti teman-teman sekalian untuk lebih jelas bisa nanti merujuk kitab-kitab atau pamflet flyer yang kadang dibuat oleh lembaga-lembaga zakat itu ada banyak itu. Misalkan zakat emas ya, zakat simpanan harta emas, perhiasan. Disimpan di rumah, disimpan di bulan Ramadan. Ternyata simpanannya itu sudah melebihi nisab atau sampai nisabnya. Berapa nisab zakat emas? Ini 85 gram emas murni. Jadi kalau yang punya perhiasan emas murni lebih dari 85 gram, maka sudah dimulai hitungan haulnya. Bulan Ramadan dihitung simpanan emas, udah lebih nih 85 gram. Nah, mulai dihitung haul. Artinya Ramadan tahun depan kalau emas simpanannya tidak berubah, tidak berkurang, malah bertambah misalkan, maka wajib mengeluarkan zakatnya, zakat emas perak tadi. Nah, kan jarang orang kadang nyimpan emas, jarang. Banyak kan nyimpan uang. Nah, nyimpan uang ini dianalogikan, dikiaskan dengan zakat perak tadi, zakat emas tadi. Maka siapa yang simpanan uangnya di rumah, di bank, misalkan tabungan atau deposito ya, ini melebihi nilai dari 85 gram emas dan telah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Misal, Ramadan tahun kemarin kita sudah memiliki 100 gram emas. Wah, simpanan. Ramadan tahun ini ternyata itu bertambah. Ya, atau dia tetap atau dari 85 ke 100 gram. Maka tahun ini kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau 100 gram berarti 2,5 gram kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau uang tabungan, nilainya uang bukan emas, maka dihitung harga uangnya kemarin itu berapa. Misalkan tahun kemarin itu harga emas masih sekitaran 800.000 ya, 1 gram. Misal ini. Berarti kalau tahun kemarin itu punya uang simpanan 85 kali 800 kira-kira sampai 70 juta lebih lah ya. Enggak sampai 80 juta lah mungkin. Atau ya, kira-kira demikian. 80 juta.
Kalau punya tabungan 80 juta setahun kemarin. Nah, pas tahun sekarang tabungannya bertambah jadi 150 juta, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Karena dianalogikan kepada zakat emas tadi. Tabungan. Berapa zakatnya? Dikalikan 2,5%. Jadi kalau 150 juta kali 2,5% itu kira-kira berapa? Nah, kalau 100 juta saja itu kita wajib mengeluarkan zakatnya 2.500.000. Iya ya, kalau 100 ini ya. 100 juta. Maka yang 2,5%-nya berarti 2.500.000. Nah, kalau 50 berarti 3 jutaan berapa gitu. Nah, itulah. Yang dikali 2,5%. Ini untuk zakat emas, perak dan uang tabungan deposito. Nanti sama hitungannya kalau dia zakat perdagangan. Dagang di sini ya termasuklah perusahaan. Kalau perusahaan itu bergerak di bidang niaga ya, atau jasa, menjual jasa apa sewa mobil atau apa ya. Nah ini sama. Nah bedanya kalau perdagangan ini urut at-tijarah, modal itu ditambah keuntungan dikurang hutang piutang. Modal ditambah keuntungan dikurang piutang, modal ditambah keuntungan ditambah piutang. Nah, piutang ini kita minjemi orang ya. Nah, jadi uang kita dengan orang. Nah, modal tambah keuntungan tambah piutang kita minjemin orang dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo. Dihitung selama setahun. Lalu baru dikeluarkan zakatnya 2,5% jika melebihi 85 gram emas atau yang senilai uang. Ini misalkan modal kita dagang ini tahun kemarin dagangnya ya. Modalnya 30 juta atau 50 juta modalnya. Oh, setahun berdagang dapat keuntungan 200 juta, Masya Allah. Lalu kita punya piutang, kita pinjamin ada hutang orang konsumen kita ke kita senilai misalkan 30 juta atau 50 juta senilai. Maka jumlah yang keuntungan yang atas zakat ini jadi 300 juta. Lalu dikurangi dengan hutang kita, pajaknya misalkan atau apalah senilai mungkin 5 juta. Maka jadi 295 juta. Nah, 295 juta ini dikali 2,5%. Dikeluarkan zakatnya. Karena 295 juta ini kan melebihi nisab zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan ini kan 85 gram emas. Kalau 1 gram itu 1 juta, berarti cuma 85 juta. Nah, kalau kita punya uang dagang kita tadi senilai 295 juta, maka lebih. Maka dikalikan 2,5% berapa dapatnya, itulah zakat perdagangan kita. Ya, itu sederhananya demikian. Nanti ada lagi zakat pertanian. Nah, zakat pertanian berbeda dengan zakat perdagangan dengan zakat emas. Zakat pertanian ini tidak nunggu setahun. Zakat pertanian ini dia setiap kali panen. Sawah, apalagi yang panen-panen ini. Sekali panen. Dan senilai dengan, nisabnya ini berbeda. Nisabnya ini dalam hadis, khamsa awsuq. 5 wasak. 5 wasak itu kalau padi ya, senilai setara dengan 653 gram. Jadi kalau siapa yang panen lebih dari 653 gram, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa, Pak? Zakatnya itu kalau dia ada biaya untuk mengairi sawahnya itu 5%. Tapi kalau tanpa biaya, air itu tuh air hujan, tak ada hujan, tak ada biaya sama sekali, maka zakatnya 10%. Dapat dia 1.000 kilo. Biaya air tak ada. Mungkin dia punya utang pupuk, utang apa lah ya, senilai 200 kilo. Maka dikurang. 1.000 dikurang 200 kilo, jadinya 800 kilo. Maka wajib keluar zakatnya 10%, berapa? 80 kilo. Nah, itu sederhananya demikian. Ya. Zakat peternakan. Nah, ini ternak ini yang dizakati hanya onta, sapi, kerbau sama kambing. Nah, ayam tidak. Ikan tidak. Kecuali kalau ikannya ditambah ada 2 versi.
Ada yang jatuhnya ke zakat pertanian, sekali panen berapa kilo. Ada jatuhnya kalau dia diperjualbelikan, jatuhnya ke zakat perdagangan. Nah, kalau binatang hewan ternak ini berbeda-beda. Kalau sapi atau kerbau ini, kalau memiliki sapi sama kerbau 30 ekor. Baru wajib 1 ekor sapi yang usianya setahun. Nggak nambah lagi 5, nambah lagi 10, baru 40, baru nambah lagi sapi yang usianya berapa tahun, baru nambah 2 sapi. Kalau dia 60 sapi, baru nambah 2 sapi zakatnya. Nah ini kalau sapi di rumah kita yang diternak mungkin cuma sampai 10, 15, 20, belum kena zakat sapi, zakat ternak. Kalau kambing ini 120 kambing. Kalau belum 120 kambing, baru punya 10, 15, 20, 30, maka belum wajib zakat kambingnya tadi. Ya. Kalau mau bayarnya gimana, Pak? Apakah harus kambing atau boleh uang? Boleh diganti dengan uang. Tapi kalau mau dengan kambing, dengan sapi dibawa, boleh juga. Nanti ambil zakatnya berkewajiban untuk disembelih, dibagikan dagingnya. Atau dijual sebagian. Jika dirasa mustahik zakatnya lebih membutuhkan uang. Nah, itu diantara zakat mal. Ada lagi yang baru sekarang, ada zakat profesi namanya. Zakat profesi, zakat gaji penghasilan. Ada 2 ketentuan di sini, boleh dibayar di akhir tahun atau di setiap bulan. Karena analoginya ini setiap kali ada yang memakai zakat emas, ada yang pakai zakat pertanian. Kalau pakainya nisab zakat emas, maka siapapun yang punya gaji selama setahun ini lebih dari 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya di akhir tahun. Kebanyakan orang tidak pakai ini karena ada sebagian yang berat, kalau nanti karena setiap bulan kan ada kebutuhan. Mereka pakai analogi kedua, pakai nisab zakat pertanian setiap kali dapat sebagai gajian. Jadi itu yang kali panen. Kalau panen atau gajian itu senilai dengan 653 gram kilo tadi. Jadi kalau sekilo itu 10.000, berarti 6 juta berapa itu? Kalau gaji lebih dari 6 juta berapa, itu sudah wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, dalilnya ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajnakum minal ardh. Jadi anfiqu min thayyibat. Nafkahkanlah atau infakkanlah apa-apa yang enggak usahakan, min thayyibati ma kasabtum. Apa-apa yang baik dari usaha kamu. Maka yang dari usaha kita itu apapun itu, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Baik pemirsa sekalian, saudara-saudara pecinta kuliner PB yang insyaallah rahmatullah subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat disampaikan, karena kalau ingin lebih mendetail dan lebih apalagi ini kita harus kajiannya, harus belajarnya. Ini hanya sebagai ruang pembuka bagi teman-teman sekalian biar mengetahui bahwasanya zakat ini banyak ragamnya. Yang jelas zakat ini wajib dibayar. Jangan sampai tidak tahu. Bisa bertanya, banyak lembaga-lembaga, banyak basnas, banyak ada basda, ada para kiai, bisa ditanyakan. Mungkin sampai di sini apa yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada salah kata Bapak mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Nas'alallah ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita mohon pada Allah, semoga kita dijadikan Allah ini orang-orang yang apabila mendengar suatu perkataan, kita ikuti yang baik-baiknya saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.